Terimalah salam hangat dari kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak Ibu, Saudara yang kami kasihi dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan malam kita sesuai Almanak HKBP adalah dari Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai 15. Dan yang menjadi ayat pembimbing renungan malam adalah dari ayat 11 sampai 12. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya, dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Jangan menjadi penghasut. Saudara sahabat renungan Shalom yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Konon ada cerita, ada harimau yang sering juga disebut sebagai raja hutan sedang sakit keras dan dia kecarian karena serigala temannya yang akrab belum pada datang untuk menjenguknya. Rupanya didengar oleh singa yang sering tidak akur dengan serigala. Dan spontan dia mengatakan, memang serigala senang jika tuan sakit, katanya. Lalu harimau dengan marah kemudian menyuruh singa untuk menjemputnya. Dengan semangat sekali singa menjumpai serigala dan ditemuinya memang serigala sedang capek dan sibuk. Lalu dia mengatakan, hai serigala, kau diundang raja hutan untuk menjenguknya. Segera mereka berdua pergi dan saat ketemu, harimau menanyakan kenapa tidak peduli dengan dia yang sedang sakit. Serigala menjawab, karena sibuk mencari obat untuk sang raja. Terus, sudah dapat obat yang cocok kepadaku? Kata harimau itu. Lalu kata serigala seperti agak berat menjawab, itulah yang membuat hati saya agak sedih, raja yang berkuasa penuh di hutan ini. Susah untuk menyampaikannya. Memang kenapa rupanya? Desak harimau. Tabib itu berkata, supaya tuan sembuh, raja harus memakan singa ini. Segera harimau menerkam serigala yang masih ternganga kaget dan memakannya. Konon cerita ini adalah cerita dari Afrika Selatan, Bapak, Ibu, Saudara kekasih. Saudara sahabat renungan Shalom yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Menghasut atau membangkitkan hati orang supaya marah, melawan, memberontak, dan sebagainya. Hampir sama juga dengan istilah adu domba, yang berarti mengabarkan keburukan orang lain, sehingga mendatangkan kebencian dan permusuhan, bisa termasuk menghasut. Efeknya bisa mengakibatkan korban. Jika dalam cerita di atas korbannya adalah si penghasut, tetapi yang sering terjadi orang lain yang dihasut, objek hasutan yang menjadi korban. Saudara, Stefanus adalah contohnya. Dia adalah proto-martir dalam kekristenan di tahun 34 Masehi. Di usia yang masih belia 29 tahun. Bukan hanya disergap dan diseret ke pengadilan, melainkan dihukum rajam
Sebab kerasnya suara hati orang yang terhasut menginginkan kematiannya. Hampir sama saudara-saudara dengan hasutan para ahli Taurat dan Farisi kepada Yesus. Persoalannya, karena mereka tidak sanggup melawan hikmat Stefanus dan Roh Kudus yang mendorongnya berbicara. Mereka tidak sanggup berbicara soal kebenaran Tuhan, lalu menghasut orang banyak untuk melegalisasi pembunuhan kepada hamba Tuhan. Mereka pintar. Tentu ini juga karena bisikan iblis kepada mereka untuk memakai isi hasutan untuk mempengaruhi orang banyak. Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus dan mengatakan menghina hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Itu ada di ayat 14 bacaan kita tadi, Bapak Ibu Saudara. Mereka memakai simbol agama dan budaya, dan itu isu yang mereka pakai. Dan saudara-saudara kita tahu isu tersebut atau isu seperti itu adalah isu yang sensitif sampai sekarang ini. Tetapi saudara, sahabat renungan Shalom, kelihatannya para penghasut ini berhasil mempengaruhi banyak orang dan melampiaskan ketidakmampuannya melawan hikmat orang beriman dan tidak menang, dan mereka mau menghukum. Akan tetapi itu tidak benar, saudara-saudara. Kenapa? Perhatikanlah, secara moral mereka dipermalukan oleh Tuhan. Sebab di ayat 15 dikatakan, semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Muka Stefanus seperti muka malaikat, saudara-saudara. Dan kemudian di mahkamah agama dia bisa menyampaikan berita keselamatan yang dibawa oleh Yesus Kristus. Kemudian di saat dia dirajam pun dia bisa dan tegar mengatakan seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Betapa tenangnya dia menghadapi kematian yang diproses dengan rasa sakit yang besar itu. Dia juga bisa meminta pengampunan atas mereka pelaku kesadisan kepada dirinya sendiri. Itu hanya mungkin terjadi bagi mereka yang sudah tahu pasti akan bersama dengan Tuhan yang dipercayanya. Hal lain, saudara sahabat renungan Shalom, di negara pun jika bekerja dengan baik sebagai hamba Tuhan, kita ingat telah ditugaskan menghukum para penghasut dan saudaranya, yaitu pemfitnah, penyebar berita tidak benar, penggerak massa untuk berbuat anarkis dan menyakiti orang-orang baik yang benar. Kita sering mendengar ada perbegu gajang dibakar atau dibunuh oleh orang banyak. Telusur punya telusur. Sering kejadiannya karena ada orang yang menggerakkan massa, mulai dari menyebar isu yang diarahkan kepada si korban, berpuncak sampai kematiannya. Memang tidak seperti harimau langsung memakan serigala dalam cerita di atas cepatnya hukuman kepada para penghasut itu, saudara-saudara. Tetapi yang pasti akan diberi keadilan oleh Tuhan.
Saudaraku, doakanlah tidak ada penghasut. Kita pun tidak menjadi penghasut. Doakanlah tidak mudah orang terhasut. Doakan agar setiap orang memahami benar iman budaya dengan simbol-simbolnya. Dan tentunya doakan kita sendiri supaya kita juga teguh untuk mengingatkan orang lain untuk berlaku keadilan dan juga mendoakan pemerintah kita. Amin.